Protein merupakan makromolekul penting dalam bahan pangan yang berperan sebagai sumber gizi dan memiliki sifat fungsional. Secara kimia, protein adalah molekul polipeptida besar yang tersusun dari lebih dari 100 asam amino yang saling berikatan secara kovalen melalui ikatan peptida. Protein berfungsi sebagai sumber asam amino esensial bagi tubuh, lalu berperan dalam pertumbuhan, pembentukan jaringan, dan aktivitas biologis seperti enzim, hormon, dan antibodi. Adapun jenis-jenis protein. Protein dalam bahan pangan digolongkan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, protein globular, memiliki bentuk bulat dan larut dalam air, larutan asam, basa, serta etanol. Contohnya adalah ovalbumin pada putih telur yang mudah membentuk buih stabil saat dikocok. Yang kedua, protein serat atau fibrous, tidak larut dalam air, sulit diuraikan oleh enzim, dan menjadi penyusun utama struktur sel, contohnya kolagen dan elastin pada jaringan ikat. Yang terakhir, protein konjugasi, merupakan protein yang berikatan dengan senyawa, bukan asam amino seperti karbohidrat, lemak, logam, atau fosfor. Contohnya glikoprotein, lipoprotein, dan fosfoprotein. Yaitu denaturasi protein adalah perubahan struktur sekunder, tersier, atau kuartener protein tanpa memutus ikatan peptida, sehingga fungsi biologisnya hilang. Protein ini bisa disebabkan oleh panas atau pemanasan berlebih, misalnya albumin telur yang berubah menjadi putih padat, lalu perubahan pH ekstrim, lalu penambahan asam, garam seperti CaSO4 atau kalsium, atau pelarut organik seperti alkohol dan aseton. Lalu akibat dari denaturasi ini, protein menjadi tidak larut dalam air, aktivitas enzimatiknya hilang, serta struktur berubah permanen, misalnya pada tahu dari protein kedelai atau ikan yang terkoagulasi. Adapun beberapa contoh penting dalam bahan pangan. Yang pertama, gluten pada tepung terigu, yaitu membantu adonan roti menjadi elastis dan mengembang. Lalu ovalbumin pada putih telur, yaitu membentuk buih stabil saat dikocok. Lalu pada aktin dan miosin, yaitu terdapat pada daging, yaitu membentuk serabut otot dan penting dalam emulsi sosis atau bakso. Dan yang terakhir, kasein pada susu, yaitu menggumpal membentuk keju yang lembut dan padat. Selanjutnya, ada sifat-sifat dari protein. Di samping berperan sebagai sumber gizi, protein dari sumber yang berbeda memiliki kekhasan sifat fungsional yang berpengaruh pada karakteristik produk pangan. Sifat fungsional protein ini berperan penting dalam pengolahan pangan, penyimpanan, dan juga penyajiannya yang mempengaruhi karakteristik yang diinginkan, mutu makanan, dan juga penerimaannya oleh konsumen, seperti penampakannya, warna, tekstur, dan juga cita rasa. Dalam produk pangan, protein dapat berperan sebagai pengemulsi, pengikat air, membentuk gel atau tekstur, dan kekentalan, penyerapan lemak, dan juga pembentukan buih. Sifat-sifat tersebut dapat terjadi dengan adanya interaksi protein dengan pelarut di sekitarnya, serta keberadaan ion protein lain, sakarida ataupun lemak. Selanjutnya ada struktur protein. Yang pertama ada struktur primer protein. Struktur primer protein merupakan urutan linear asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Urutan ini diberikan oleh urutan basa nukleotida DNA dalam kode genetik. Urutan asam amino menentukan posisi dari kelompok R yang relatif berbeda terhadap satu sama yang lainnya. Yang kedua, ada struktur sekunder protein. Struktur sekunder protein adalah struktur yang dibentuk oleh rangkaian asam amino yang akan membentuk struktur 3 dimensi serta memiliki informasi mengenai struktur tersier dan juga fungsi protein. Pada struktur sekunder protein, polipeptida terlipat secara berulang dan membentuk pola-pola yang berperan dalam pembentukan protein secara keseluruhan. Struktur sekunder terbentuk karena adanya ikatan hidrogen pada bagian tulang punggung polipeptida, backbone. Ada dua struktur sekunder utama, yaitu alpha helix dan juga beta sheet. Yang ketiga, ada struktur tersier protein. Struktur tersier protein merupakan gabungan dari aneka ragam struktur sekunder. Pada struktur tersier menunjukkan bagaimana rantai polipeptida melipat sendiri akibat interaksi gugus samping R antara asam amino. Yang keempat, ada struktur kuartener protein.
Struktur kuartener protein menggambarkan pengaturan suburit protein dalam ruang. Protein dengan 2 atau lebih ramai polipeptida yang terikat oleh kekuatan non-kovalen. Memperlihatkan struktur kovalen dalam protein multimerik ini, masing-masing rantai polipeptida disebut protomer atau subunit. Selanjutnya ada penetapan kadar protein metode kejedal. Metode kejedal digunakan untuk menentukan kadar nitrogen total dalam sampel. Kemudian dikonversi menjadi kadar protein dengan faktor konversi yaitu umumnya 6,25. Prosesnya terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada destruksi, yaitu protein diubah menjadi amonium sulfat menggunakan asam sulfat pekat. Kedua yaitu ada destilasi. Amonium yang terbentuk dilepaskan dan ditangkap dalam asam borat. Ada titrasi, yaitu larutan hasil tangkapan dititrasi untuk menentukan jumlah nitrogen. Metode ini akurat untuk menentukan total protein tetapi tidak dapat membedakan nitrogen dari senyawa non-protein. Selanjutnya yaitu penetapan kadar protein metode Biuret. Metode Biuret didasarkan pada reaksi antara ion Cu2+ dalam suasana basah dengan ikatan peptida pada protein, menghasilkan warna ungu. Intensitas warna diukur dengan spektrofotometer, yaitu 540–550 nm, dan sebanding dengan kadar protein. Metode ini sederhana dan cepat, namun kurang sensitif untuk kadar protein yang sangat rendah. Metode Lowy didasarkan pada reaksi antara ion Cu2+ dengan ikatan peptida serta redukasi asam fosfolipdat dan asam fosfofungsat oleh tirosin dan tripton atau residu protein yang menghasilkan warna ungu kebiruan. Intensitas warna ini sebanding dengan kadar protein dan diukur menggunakan spektrometer pada panjang gelombang 600. Metode ini memiliki sensitivitas 100 kali lebih tinggi dibandingkan metode Biuret. Namun, senyawa fenolik dapat mengganggu hasil karena juga membentuk warna biru. Gangguan tersebut dapat diatasi dengan mengendapkan protein menggunakan TCA, lalu menganalisis endapan protein. Penetapan kadar protein dilakukan menggunakan reagen Lowy dan larutan standar BSA, Biofis Serum Albumin, untuk membuat kurva standar. Metode ini mengukur kadar protein secara langsung melalui ikatan antara zat warna dan gugus polar protein. Semakin banyak zat warna yang terikat, semakin tinggi kadar protein. Yang tidak terikat dipisahkan lewat sentrifugasi, lalu supernataannya diukur dengan spektrofotometer. Zat warna yang digunakan yaitu amido black dan orange. Kadar protein dihitung dari kurva standar absorbansi terhadap konsentrasi protein. Penetapan kadar protein metode titrasi formol. Penetapan protein dengan metode titrasi formol banyak digunakan untuk analisis protein pada susu. Metode ini cukup cepat dan sederhana, tetapi cenderung mengukur protein lebih rendah, terutama pada protein susu. Bila formaldehida atau metanal ditambahkan ke dalam susu yang telah dinetralkan, maka formaldehida tersebut dapat direaksikan dengan gugus amino dari residu asam amino seperti lisin. Reaksi ini menyebabkan terjadinya konversi gugus NH2 menjadi N sama dengan CH2 yang menyebabkan kehilangan sifat basa dan meningkatkan keasaman protein. Peningkatan keasaman ini kemudian diukur secara titrasi dengan menggunakan sodium hidroksida standar dengan phenolphthalein sebagai indikator. Peningkatan keasaman ini juga berkorelasi dengan konsentrasi protein. Penetapan kadar protein metode spektroskopi infrared. Spektroskopi inframerah mengukur penyerapan radiasi oleh molekul makanan atau bahan lainnya. Gugus fungsional yang berbeda dalam makanan akan menyerap frekuensi radiasi yang berbeda juga. Dengan menyinari sampel bahan pangan dengan panjang gelombang cahaya inframerah tertentu, dapat memprediksi konsentrasi protein yang terkandung dalam sampel tersebut melalui pengukuran energi yang dipantulkan atau ditransmisikan oleh sampel yang berbanding terbalik dengan energi terserap.